Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fattaran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita karena limpahan rahmat serta karunia Allah yang tiada terkira, sehingga kita bisa menundukkan hati, badan kita, dan seluruh akal pikiran kita untuk mentaati yang menjadi panggilannya, yaitu kewajiban kita menunaikan sholat Jum'ah pada siang hari ini. Sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita wujudkan rasa syukur kita ini dengan semangat untuk senantiasa mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah, kalau hidup kita ini penuh ghirah, penuh perjuangan untuk senantiasa bisa taat dalam setiap perintahnya maupun larangannya, maka kita bisa berharap hidup kita ini akan mendapatkan kesejahteraan fid dini wa dunya wal akhirah. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, baru saja kita akan melewati bulan Syawal, di mana kita sering mendapatkan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Namun pada hakikatnya kadang kita tidak bisa memaknai Idul Fitri yang sesungguhnya. Kalau kita maknai secara bahasa, Idul berarti kembali. Kembali kemana? Tentu saja kembali kepada asal kita. Sehingga ada adat kalau Idul Fitri pada mudik karena ingin kembali ke asalnya. Tetapi asal yang sebenarnya diri kita ini adalah penduduk surga. Sebagaimana Adam diciptakan dalam surga, kemudian karena sesuatu dia terusir dari surga. Setelah ia bertobat, maka ia kembali ke dalam asalnya, yaitu surga. Maka ketika kita mendapat ucapan selamat Idul Fitri, makna yang pertama, kita harus bisa menjadikan diri kita ini kembali ke surga. Sebenarnya untuk kembali ke surga itu tidaklah sulit, karena membutuhkan kita terbebas dari segala dosa. Karena ketika kita
terbebas dari dosa, entah itu karena taubat kita atau diampuni kita, insya Allah kita akan bisa kembali ke dalam surga. Kalau kita berdosa, bersalah kepada Allah, maka ketika kita tobat, kita beristighfar, kemudian menyadari kesalahan kita, berjanji tidak akan mengulangi lagi, menutupi kesalahan dengan kebaikan, maka seluruh dosa-dosa kita kepada Allah insya Allah akan dihapus. Tetapi kadang-kadang kita ini lebih banyak terhambat masuk surga karena dosa di antara kita, atau yang kita sebut dengan hak adami. Kalau dosa kita kepada Allah, Allah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tetapi manusia itu kadang-kadang sangat sulit untuk mengampuni kesalahan sesamanya. Bukan hanya dari golongan rakyat kecil, tapi kita bisa diberi contoh oleh para tokoh politik kita misalkan. Betapa elit politik kita, bisa kita sebut misalkan Megawati dengan Jokowi, mungkin akan sangat sulit saling memaafkan. Karena memang manusia itu hakikatnya lebih mengutamakan dirinya sendiri, sehingga dia kadang kalau tersakiti sulit untuk memaafkan. Inilah dosa yang kadang menghambat kita untuk masuk ke dalam surga, kembali ke asal kita. Maka kalau di Indonesia ada adat yang namanya halal bihalal, saling menghalalkan kesalahan kita, itu tentu sangat baik. Tetapi harus kita lakukan dengan betul-betul keikhlasan dan setulus-tulusnya. Bukan hanya meminta maaf, tetapi harus ikhlas memaafkan. Ini kalau dilakukan tidak hanya sekedar seremoni, tetapi dari seluruh elit politik sampai rakyat jelata melakukan hal ini, maka insya Allah negara ini akan menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Tidak mungkin Allah memaafkan dosa kita, dosa sesama kita, sebelum kita bisa saling memaafkan. Maka untuk bisa kembali kita ke asalnya, langkah yang pertama haruslah kita melapangkan dada kita. Insya Allah kalau kita sudah memaafkan seluruh kesalahan di antara kita sesama manusia, ini akan lebih mudah kita kembali ke asal kita, yaitu surga. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, kita kembali kepada fitrah. Apa itu fitrah? Kalau kita mengacu dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lidini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Zalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hendaklah kamu itu kembali kepada fitrah, yaitu agama Allah, yang Allah telah menakdirkan kita dalam fitrah ini dan tidak berubah. Tetapi banyak di antara kita tidak mengetahui. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Fitrah yang dimaksud dalam surat ini adalah kembali ke dalam agama kita. Dengan apa? Maka kalau kita mengkaji di ayat yang lain, misalnya kita ambil dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-23, Allah menjadikan fitrah kita untuk bisa kembali ke dalam lidini hanifah. Ada 3 yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk
ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, aku telah menjadikanmu dan aku telah menjadikan bagimu itu pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Tetapi sedikit dari kamu itu yang bersyukur. Hadirin yang berbahagia, Allah menjadikan fitrah kita berupa pendengaran, agar senantiasa kita bisa mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang, sehingga tidak ada kata lain dari perintah Allah, dari larangan Allah itu kecuali sami'na wa ata'na. Saya mendengar ya Allah, lalu saya mentaatinya. Inilah fungsi pendengaran kita. Yang kedua, Allah menjadikan kita penglihatan. Ini tentu saja untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga semua yang kita lihat di dunia ini menjadikan kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Namun sedikit dari kita yang bersyukur. Kalau kita melihat tetangga kita punya mobil baru, apa yang ada dalam pikiran kita? Kadang-kadang bukannya bertambah syukur kita, tetapi bertambah iri dengki kita. Atau kadang bahkan bertambah kita ini keinginan kita untuk memiliki yang lebih dari itu. Sehingga kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kita melihat kenikmatan tetangga nampaknya lebih baik. Sehingga kadang-kadang kita mengikuti pepatah, rumput tetangga lebih hijau. Hadirin yang berbahagia, harusnya ketika kita melihat apa saja yang ada di dunia ini menjadikan kita bertambah syukur. Kalau tetangga kita mobil baru bisa dia beli, tentu kita akan bersyukur. Alhamdulillah, meskipun saya tidak punya mobil, saya masih diberi kesehatan. Siapa tahu dia beli mobil karena untuk mengantarnya, karena dia tidak bisa jalan. Hadirin yang berbahagia, apapun yang kita lihat di dunia ini hendaklah menjadikan kita bertambah syukur. Inilah fitrah yang kedua. Yang ketiga, kita diberi akal pikiran. Akal pikiran ini hendaklah menjadikan kita bisa menundukkan segala keinginan kita. Manusia memiliki keinginan, kemauan, cita-cita. Tetapi Allah juga menghendaki kepada diri kita ini akan ketaatan. Maka akal pikiran kita ini harus kita buat untuk bisa menundukkan keinginan kita. Kita harus bisa berpikir bahwa apa saja yang kita inginkan itu boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh mengalahkan keinginan Allah. Kita boleh saja memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, tetapi Allah menginginkan kita berbuat jujur, berbuat adil. Maka keinginan kita mendapatkan jabatan, mendapatkan harta yang banyak tidak boleh mengalahkan keinginan Allah, sehingga kita berlaku tidak adil, tidak jujur, korupsi, dan lain sebagainya. Apa saja yang kita pikirkan ini harus tunduk di atas perintah Allah, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu adalah di dalam rangka mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Inilah agama yang lurus, lidini hanifah. Jika kita ingin kembali kepada fitrah, maka kita harus bisa memanfaatkan pendengaran kita, penglihatan kita, akal pikiran kita, sehingga apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita dengar, apa saja yang kita pikirkan, kita inginkan, kita cita-citakan, itu harus tunduk di dalam ketaatan kepada Allah. Inilah
yang kita sebut dengan Islam, kepasrahan yang total. Sehingga ketika kita bisa menundukkan seluruh keinginan, seluruh pandangan, seluruh pendengaran di dalam rangka taat kepada Allah, inilah yang kita kembali kepada fitrah yang benar, lidini hanifah, agama yang benar. Maka hadirin yang berbahagia, ketika kita mendapat ucapan selamat Idul Fitri, harusnya bangkitlah semangat kita untuk ingin kembali ke asal kita, yaitu ke surga. Dengan cara apa? Yaitu yang pertama, kita saling memaafkan, senantiasa mengoreksi diri kita. Kesalahan kepada Allah, ketika kita bertobat, insya Allah, Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, dialah zat yang paling maha pengampun. Tetapi kadang-kadang kesalahan di antara kita ini yang sering menghambat kita ke surga, maka harus kita halalkan. Yang kedua, kita kembali ke dalam fitrah kita. Kita gunakan fitrah yang Allah berikan kepada kita, pendengaran kita, penglihatan kita, akal pikiran kita. Kita buat untuk menundukkan seluruh keinginan kita, kemauan kita, tunduk kepada Allah dengan setunduk-tunduknya. Inilah yang kita sebut dengan agama Islam. Insya Allah dengan jalan ini kita pantas untuk mendapatkan ucapan selamat Idul Fitri. Semoga kita bisa mewujudkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.